lagi dan lagi telah ditambahkan kepada kita. Dan sehingga kita tidak akan pernah dapat mengetahui ya, semua dari karunia Allah yang telah diberikan. Dan begitu banyak di antara karunia itu yang tidak kita ketahui, sehingga kita pun tidak akan mungkin ya dapat menghitungnya satu demi satu. Maka tidak lain yang bisa kita lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah pada setiap saat, pada setiap kesempatan. Dan semoga salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa termasuk umat beliau yang dapat mengamalkan apa yang beliau ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan semoga kita kelak adalah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Ya, jadi kita akan melanjutkan dengan sedikit tentang induktansi, dan rencananya saya akan terus ke contoh soal ya, karena minggu depan Anda sudah harus mengikuti ujian tengah semester dan Anda perlu punya pengalaman tentang bagaimana mengerjakan soal-soal transmisi daya listrik. Ya. Jadi pada buku ini, transmisi daya listrik ini, susunan dari Pak Heri Purnomo, ini ada contoh soal. Ya, ini pada halaman 37 ya, ada contoh soal. Silakan dibuka kalau Anda kalau Anda membuka di HP atau di komputer ya, silakan lihat ini halaman 37 dari 91. Ya, jadi ini ada contoh soal di mana ya, diketahui sebuah kawat pengantar AAC 403 mm per senti. Pengantar AAC ini apa? Pengantar AAC ini adalah pengantar all aluminium cable. Jadi pengantar ini terdiri dari kawat-kawat yang semuanya bermaterial aluminium, ya, berbahan aluminium. Kalau Anda buka di sini AAC cable, ya. AAC saja. Nah, seperti ini AAC. Oh, ini adalah AAC. AAC cable. Nah, ini kalau ini adalah gambar dari kabel AAC. Oh ya, AAC adalah all aluminium conductor. Ya. Jadi ini adalah konduktor atau kabel yang semuanya terdiri dari atau semuanya berbahan aluminium. Ya, seperti ini. All aluminium conductor. Seperti ini. Jadi kalau kita buka mungkin bisa ya. Ya, ini situs itu jual beli punya Cina ya. Jadi seperti ini penampilannya kabel AAC. Jadi semuanya ini adalah aluminium ya, tidak ada bahan yang lain. Nah, jadi kita letakkan di sini. Ini adalah kabel AAC. Ya. Hari ini kita membahas contoh soal. Ya, ini adalah
kabelnya. Oke. Itu kemudian ini adalah soalnya. Kabel ini, kabel AAC ini, diameternya adalah 403 mm persegi. Ya. Dan temperaturnya 25 derajat Celcius. Kabel ini temperaturnya 25 derajat Celcius. Kemudian jumlah lapisannya 4. Ya, ini kalau yang kabel yang ini jumlah lapisannya berapa ya? Ini mungkin 3 lapis ya. Lapisan yang paling dalam, ya perhatikan itu cuma satu kawat, ya. Kemudian lapisan di luarnya itu ada kawat-kawat membentuk satu lapisan lagi, membentuk lapisan kedua. Jadi itu ada 6 kawat di luar lapisan yang tengah, ya. Kemudian ada lapisan luarnya lagi, membentuk lapisan ketiga. Itu terdiri dari berapa kawat itu ya. Nah ini adalah jumlah lapisannya adalah 3 kalau ini ya. Nah pada soal ini diketahui jumlah lapisannya 4. Jadi tentunya dia akan lebih besar penampangnya. Untuk soal kita ini penampangnya dalam 403 mm persegi. Ya. Kemudian diketahui tahanan jenisnya adalah Rho 25. Ya. Tahanan jenisnya adalah Rho 25. Jadi tahanan jenis pada suhu 25 derajat adalah 2,89 kali 10 pangkat minus 6 ohm centimeter. Ya, perhatikan ini adalah satuannya dari ini ohm centimeter ini satuan dari tahanan jenis, yaitu adalah ohm centimeter, ohm kali centimeter. Nah, kemudian di sini ditanyakan ya, besarnya tahanan AC. Jadi soal pertama adalah menghitung besarnya tahanan saja. Belum ada induktansi yang dihitung di sini ya, tetapi menghitung tahanan. Maka untuk menghitung tahanan, saja kita. Kenapa? Halo? Teman-teman ada yang masuk tapi belum di ACC, Pak. Oh, bentar. Saya keliru tadi ya. Biasanya waiting room itu tidak saya enable. Bentar. Ya tolong saya diingatkan nih. Ini kalau sudah masuk begini. Oh ini. Sudah masuk semua ya? Ini saya jadi repot juga ya kalau waiting roomnya saya aktifkan ini. Ini bisa langsung masuk. Jadi saya biarkan di sini. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi tahanan jenisnya ini ada Rho 25. Jadi tahanan jenis itu berbeda-beda pada setiap temperatur pada material tersebut ya. Sehingga harus diketahui pada suhu berapa nih tahanan jenis tersebut. Nah, untuk soal ini, ketahui tahanan jenis itu adalah pada suhu 25, itu adalah sekian. Ya. Nah, kita diminta menghitung besarnya tahanan AC. Ya. Kita diminta menghitung besarnya tahanan AC. Dari kawat pengantar tersebut, maka untuk dapat menghitung tahanan AC tentu saja kita selalu perlu menghitung terlebih dahulu tahanan DC-nya. Ya, jadi tahanan DC-nya kita hitung dari rumus ini, R DC sama dengan Rho L per A. Jadi rumus ini masih belum memperhitungkan rumus ini ya, masih belum memperhitungkan suhu. Ya.
Jadi yang digunakan adalah rho seadanya di sini. Jadi kita dengan menggunakan rumus ini, kita bisa menghitung tahanan DC. Rho-nya sekian, kita gunakan. Kemudian L-nya, oh iya, jadi karena Anda diminta menghitung tahanan AC dalam satuan ohm per kilometer, ya. Jadi panjangnya masih belum ditentukan, ya. Konduktor ini panjangnya tidak diketahui, sehingga Anda harus menghitung berapa ohm per kilometer ya, tahanan AC-nya itu, sehingga per kilometer saja ya, Anda hitung tahanannya per kilometer atau untuk panjang 1 kilometer. Jadi dengan adanya kriteria dalam ohm per kilometer ini ya, maka Anda bisa menggunakan karena kriterianya adalah ohm per kilometer, maka hitung aja untuk L sama dengan 1 kilometer ya, supaya kita mendapatkan berapa ohm, dan itu adalah untuk 1 kilometer, atau kita memperoleh ohm per kilometer. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan ya, jadi rho 25-nya sudah diketahui, 2,89 kali 10 pangkat minus 6 ohm cm. Ya. Dan supaya mempermudah, maka kita jadikan ohm cm ini menjadi ohm meter, ya, jadi untuk 1 meternya. Sehingga karena dia dijadikan meter, maka tentu saja nilainya berubah ya. Jadi dari semula 2,89 kali 10 pangkat minus 6 ohm cm menjadi 2,89 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Ya, jadi ini adalah rho-nya, ya, rho-nya. Ya, kalau dalam sentimeter itu sekian, ya, maka dalam meter ya tentu saja dia dikalikan dengan 10 pangkat minus 2, ya, menjadi 10 pangkat minus 8. Nah, kemudian kita hitung tahanan DC pada suhu 25 derajat Celcius, karena kita mengetahui rho ini adalah pada suhu 25 derajat, ya. Maka kita hitung tahanan DC pada suhu 25 derajat menggunakan rumus ini, rho L per A. Jadi rho-nya kita masukkan ini dalam meter ya. Kemudian L-nya ini kan 1 kilometer ya. Maka di sini adalah 10 pangkat 3 meter ya, sehingga menjadi 1 kilometer di sini dibagi dengan A atau luas penampang. Luas penampangnya adalah 403 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita hitung, maka kita peroleh 0,0717 ohm per kilometer. Ya, jadi kalau akan kita hitung di sini, ya barangkali tidak benar gitu ya. Maka kita hitung 2,89 kali 10 pangkat ya min 8 ini 10 pangkat ini 10 pangkat 2,89 ya sekali begitu 10 pangkat ini ya. Oh ini salah. Jadi minus 8 dulu ya. Minus 8 gini. Minus 8 ya. Jadikan 10 pangkat minus 8 ini 10 pangkat minus 8 ya. Nah, kemudian dikalikan 2,89 dikalikan 2,89 ya. Sama dengan bisa kita sama dengankan dulu. Kemudian dikalikan ya. 3 dulu 3 10 pangkat 3. Nah, ini ya dikalikan 10 pangkat 3 ini 10 pangkat 3. Kemudian dibagi dengan ini 10 pangkat minus 6 harus dikerjakan dulu. Jadi dibagi mungkin dalam kurung ya. Dalam kurung buka ini
6, minus 6 ini ya, minus 6 dijadikan 10 pangkat minus 6 ya. Di 10 pangkat minus 6 dikalikan 403 titik kurung. Nah, jadi 0,00289 ini dikalikan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat minus 6 dikalikan 403 ya. Ini saya kira sudah benar, kita hitung ini 0,07171 ya. Benar ya, itu adalah 0,07171 atau sekian. Ini ohm per kilometer. Karena ini panjangnya adalah 1 kilometer, maka resistansi sekian ini, sekian ohm itu adalah per kilometer. Oke. Kemudian jumlah lapisan kawat berilis ada 4 lapis. Ya. Kalau untuk contoh kita yang tadi ini, kabel AAC yang ini, ya ini adalah 3 lapis, ya. 3 lapis. Dan pada soal ini adalah kabel 4 lapis. Kemudian faktor koreksi karena panjang kawat penghantar adalah 2%, gitu ya. Jadi faktor koreksi ini kita gunakan dengan cara seperti ini. Dari hasil penilaian, dari hasil perhitungan RBC tadi, kita peroleh 0,0717. Karena ada faktor koreksi dikarenakan panjang kawat penghantar, ya, maka kita tambahkan 2% atau dikalikan dengan 102% atau dikalikan dengan 1,02. Jadi 0,0717 dikalikan 1,02. Itu hasilnya adalah 0,0731 ohm per kilometer. Nah, jadi kalau ini tadi ya kita kalikan dengan 1,02 dikalikan 1,02, kita peroleh ini 0,07314. Ya, ini sama ya, 0,07314. Jadi ini adalah tahanan DC Mas Ian ya. Masih belum tahanan AC karena kita masih menghitung seperti ini, belum mempertimbangkan faktor-faktor efek kulit. Nah, bagaimana kalau kita menghitung tahanan AC dengan suhu 20 derajat Celcius? Tahanan DC-nya kita sudah dapat. Sekian tahanan DC-nya, tahanan AC-nya bagaimana? Maka tahanan AC sesuai dengan rumus yang ada pada buku ini. Ini RAC bisa diperoleh dari akar 1 plus M pangkat 4 per 48 ditambah 1 dikalikan RDC. Di mana M sama dengan 0,0118 akar FA. Ya. F adalah frekuensi dan A adalah luas menampang. Jadi nilai M itu kita peroleh dari rumus empiris seperti ini. Jadi ini dapat dikatakan rumus empiris karena asal-usul rumus ini kita tidak tahu. Ini berdasarkan kepada eksperimen yang telah dilakukan oleh para peneliti. Maka mereka mendapatkan bahwa yang namanya M itu nilainya bisa dicari dengan rumus 0,0118 akar F kali A, di mana F adalah frekuensi dan A adalah penampang kawat penghantar. Ya. Nah, sehingga M di sini adalah sekian, ya, dikalikan F-nya adalah 50, kemudian A adalah 403, sehingga ketemu 1,675. M sama dengan 0,0118 akar F kali A. Ya, karena memang yang namanya resistansi AC itu dipengaruhi oleh frekuensi. Ya. Ya, jadi itu mempertimbangkan efek kulit yang makin besar frekuensi, sepertinya efek kulitnya makin tinggi. Begitu juga di sini luas penampang ya, luas penampang ini kalau makin besar luas penampang maka resistansinya makin besar apa gimana ya? Di sini A-nya adalah pengalih. Jadi M dipengaruhi oleh nilai frekuensi, jala-jala dan juga luas penampang dari penghantar. Dan itu kita gunakan ya, frekuensinya sudah tahu karena 50 Hz standar, kemudian luas penampang adalah 403, maka kita memperoleh M sama dengan sekian kali sekian,
itu adalah 1,675. 1,675. Ya. Nah, kemudian RAC. Yang tadi ini adalah RAC, 1 plus M pangkat 4 per 48. Kemudian M-nya harus dicari dulu. Nah, jadi setelah M-nya dapat, baru kita bisa masukkan di sini. RAC kemudian 1 plus 1,675 pangkat 4, gitu ya, dibagi 48. Dibagi pangkat 4, 1,039 kali 0,0731, sama dengan sekian ya. 0,0731 adalah tadi RBC tadi, yang sudah kita peroleh. Ya. Maka itu kita kalikan dengan akar 1 plus N pangkat 4 per 48 plus 1, kita peroleh RAC. Ya. Jadi ini adalah RAC. Kita peroleh 1 plus 1,675 pangkat 4, itu adalah M. Ya, dibagi 48 ditambah 1. Nah, ini rumusnya. Dikalikan lagi dengan 0,0731 yaitu RDC yang telah kita peroleh tadi. Sehingga RAC-nya kita hitung dari nilai ini, rumus ini ya, sama dengan 1,039 dikalikan 0,0731 di sini akan menjadi 0,0739. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan tentang cara untuk mencari tahanan AC. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira memang ini tidaklah terlalu sulit ya. Ini semoga Anda benar-benar paham. Kemudian pada soal berikutnya, tentukan tahanan DC dan tahanan AC ke penghantar tersebut pada suhu 50 derajat Celcius. Tahanan DC pada suhu 50 derajat itu bisa kita cari dengan mempertimbangkan perubahan suhu dari 25 ke 50. Jadi tahanan DC pada suhu 50 adalah tahanan DC pada suhu 50 adalah ini ya, R12 sama dengan L1T dikalikan 1 plus alpha T1 dikalikan T2 min T1. Jadi ini rumusnya. Kalau Anda ingin, oh ini RT2 dengan R12, ini RT2. Jadi resistansi pada suhu kedua itu sama dengan resistansi pada suhu ke-1 dikalikan 1 plus alpha 1 T2 min T1. T2 min T1 ini adalah temperatur. Jadi R50 DC sama dengan RT1, R25, ya. Dikalikan 1 plus alpha 25, dikalikan 50 min 2. Ya, jadi ini kita hitung di sini alpha 25 akan terdapat yaitu 1 bagi per 0,0403 ditambah 25 min 20. 25 min 20 ini 25 sama. RAC pada suhu 25 derajat. RT2 teman-teman. Ini 3,9. Jadi R pada suhu 50 ya. Tentunya R-nya akan tetap besar dikarenakan suhu yang tinggi. Jadi
Pada soal nomor 2 itu adalah kembali meneruskan soal nomor 1 ya. Dan diminta Anda menentukan tahanan DC dan tahanan AC kawat penghantar tersebut pada suhu 50 derajat. Ya, jadi diminta menentukan tahanan DC pada suhu 50 derajat ya. Jadi kita menggunakan rumus nilai suhu pada saat temperaturnya berubah. Jadi ini ada RT2 sama dengan RT1, 1 plus alfa T1, alfanya itu nanti diketahui dan bisa dihitung ya. Alfa T1 dikalikan T2 min T1. Suara saya terdengar ya? Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, makasih. Jadi, kalau terjadi perubahan suhu pada resistansi, ya tentunya Anda harus menghitung ulang resistansi tersebut dengan mempertimbangkan koefisien suhu, yaitu alfa T1. Ya, alfa T1 bisa dicari nanti, dan tinggal menggunakan perubahan suhu ya, T2 adalah suhu yang baru, T1 adalah suhu yang lama, dengan menggunakan selisih antara T2 dikurangi T1 dikalikan lagi dengan koefisien suhu ya, dan dikalikan juga dengan tahanan pada saat awal atau tahanan pada T1, maka kita memperoleh RT2 atau tahanan pada T kedua, yaitu pada 50 derajat ya. Nah, jadi di sini R50 DC. RT2 itu adalah R50 atau tahanan pada suhu 50 sama dengan RT1 atau R25 ya, dikalikan dengan 1 plus alfa 25, alfa T1 ya alfa 25, kemudian dikalikan lagi dengan T2 min T1, yaitu selisih suhu lama, suhu baru dengan suhu lama. Berarti dikalikan 50 min 25. Sedangkan ini bisa kita hitung ya tentunya. Kita perlu menghitung alfa 25. Jadi alfa 25 ini belum kita ketahui ya, alfa 25 ini. Yang lain-lainnya variabel-variabel yang lain itu sudah kita ketahui, R25 juga tahu. Selisih suhu ini juga sudah jelas. Sudah, kita tinggal menggunakan saja rumus ini ya. Tidak ada lagi yang perlu dicari kecuali alfa 25. Nah, ternyata alfa 25-nya masih merupakan variabel yang harus dicari dengan menggunakan rumus ini. Jadi 1 per 0,00403 ya. Jadi 1 dibagi 1 penampang ya, ditambah 25 min 20. Yang suhu awalnya adalah 20 derajat ya, kemudian suhu berikutnya adalah 25. Jadi di sini 25 min 20 sama dengan 3,95 kali 10 pangkat minus 3. Ini adalah alfa 25 atau koefisien suhunya. Kemudian R50 DC kita dapatkan. Jadi tahanan DC pada suhu 50 derajat sama dengan ini. Ya, jadi R50 DC bisa kita hitung dengan seperti ini. Kemudian kembali lagi kita mencari tahanan AC. Ya. Kita mencari tahanan AC pada suhu 50 derajat. Nah, jadi kita menghitungnya seperti ini. R50 ya, karena tahanan 50 itu sama dengan angka 1 per 6,754 dibagi 48 ditambah 1. Ya, dengan rumus untuk mencari R. Nah, ini
Ya, jadi di sini R50 DC sudah ketemu. Kemudian tahanan AC berhasil 50 derajat, ya. Kita lihat di sini R50 AC sama dengan 1 plus 1,675. Pangkat 4 dibagi 2. Ditambah 1 dibagi dengan 2. Dikalikan dengan 0,0803. Itu adalah R50 untuk tegangan AC. Jadi R50 AC adalah 1,039 kali 0,0803 dengan 0,0834 ohm per kilometer. Ya. Ini adalah satuannya adalah ohm per kita sudah mendapatkan tahanan daripada sebuah saluran. Pak, zoomnya keluar, Pak. Pak, punten suaranya tidak terdengar, Pak. Ya. Jadi begini ya, R50 DC ya, diperoleh dari rumus menggunakan ini semua ya, menggunakan rumus R25 DC tadi ya, resistansi pada resistivitas ya, resistivitasnya kita ketemu. Jadi alfa 25 ya, alfa 25 itu adalah sekian ya, 3,95 kali 10 kali 3. Kemudian untuk menghitung R50 maka kita menggunakan alfa 25 dimasukkan ke rumus seperti ini ya, dikalikan dengan selisih suhunya karena suhu yang baru adalah 50 dikurangi suhu lama yaitu 25, maka alfa tersebut dikalikan dengan 50 min 25. Halo, suara saya bisa kedengaran ya? Kelihatannya Dengar, Pak. Oke, keluar lagi nih saya tadi. Ya, jadi setelah mendapatkan RDC yang tadi itu ya pada 25 derajat Celcius ya, maka kita menghitung ulang karena tahanan DC-nya atau tahanan AC-nya adalah pada suhu 50 derajat Celcius. Maka kita menghitung pada tahanan DC-nya dulu ya. Kita hitung ulang tahanan DC pada suhu 50 derajat Celcius dengan menggunakan rumus ini ya, di mana melibatkan adanya alfa. Alfa ini diketahui untuk suhu tertentu ya. Jadi kita dengan menggunakan alfa 25 tadi kita sudah bisa memprediksi berapa besarnya R50 jadi tahanan DC pada 50 derajat ya. Lalu kita mencari alfa 25 ini. Dengan alfa 25 ini masih belum ketemu, kita cari dengan seperti ini, itu ada rumusnya. Kemudian kita dapatkan A25 adalah, alfa 25 adalah 3,95 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian dari sini kita bisa menghitung R50 DC. Ya, dengan mempertimbangkan ini. Ya, jadi bersamanya adalah ini R50 DC sama dengan R25, jadi R pada suhu yang lama dikalikan 1 plus alfa 25 kali T2 min T1. Ya, jadi di sini 0,0731 adalah suhu apa? Adalah resistansi DC yang lama yang pada suhu yang rendah ya.
Kekuatan 25 derajat. Itu dikalikan 1 plus alfa 25. Alfa 25 ketemu sekian. Dikalikan dengan T2 min T1, T2 50, min T1 25. Oke, kita peroleh R50 DC adalah 0,0803 km. Dan dari situ kita bisa menghitung tahanan AC pada suhu 50 derajat. Ya, karena R50 DC sudah tahu, tinggal kita konversi lagi. Pak, suaranya mati, Pak. Ya, sudah ya, dengan suara saya. Jadi setelah kita memperoleh RDC, ini adalah RDC. Ini adalah RDC-nya. 0,803 ohm per kilometer. Nah, itu adalah kemudian kita letakkan di sini RDC untuk memperoleh RAC. RAC-nya di sini, ya. Jadi RAC pada suhu 50 derajat kita hitung dari RDC yang bersuhu 50 derajat, yaitu ini. Yang ini dikalikan dengan akar 1 plus M pangkat 4 dibagi 48 plus 1 per 2. Jadi, rumusnya kita menggunakan dari rumus yang ada di sini. Di rumusnya dari 50 AC ya. Mungkin bisa kita lihat di sini. Oh, tidak ada. Jadi Anda bisa lihat pada bagian resistansi ya, bagaimana menghitung resistansi. Itu ada di buku, silakan langsung lihat di bukunya. Sehingga kita peroleh R50 AC itu selisihnya ya sedikit ya dari RDC ya, kalau per kilometer. Jadi di sini RAC-nya untuk suhu 50 atau R50 AC itu adalah 0,0834. Sementara RDC-nya adalah 0,0803. Ya, selisih 0,003 atau 3 per 10.000. 3 per 10.000. Oke, jadi di sini kita sudah bisa menghitung RAC. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kecuali kalau ada pertanyaan, silakan barangkali ada yang bertanya tentang bagaimana kita mengerjakan soal ini. Soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 1 dan nomor 2 semuanya mengenai resistansi saluran transmisi. Nomor 2 selesai. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 beda lagi, ini sudah masuk ke indukansi. Diketahui saluran transmisi 3 fasa, frekuensi sekian, susunan penghantarnya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa ini adalah segitiga sama sisi, ya. Jadi R ke T sama R ke S itu jaraknya sama. Yang tidak sama adalah T ke S, ya. Jadi jaraknya berbeda sendiri. Jadi susunan penghantarnya membentuk segitiga seperti ini. Dan ini adalah 3 fasa, ya. Ini R, S, T. R, S, T ini 3 fasa dengan 3 kawat. Jadi perhatikan bagaimana kita harus menghitung GMD dan GMR. Ya. Sekali lagi, kalau GMR itu adalah pada fasa yang sama. Fasa yang sama, GMR. Atau Geometric Mean Radius. Ya.
radius atau jari-jari rata-rata geometris itu diperoleh dengan menghitung pada fasa yang sama. Itu GMR. Adapun GMD itu adalah distance atau jarak antar kawat. Maka itu kita menghitungnya dari nilai-nilai kawat-kawat eksternal ini. Ya, jadi kawatnya padat dengan luas penampang 280 mm persegi. Ya, kemudian kita diminta untuk menghitung induktansi saluran dan reaktansi induktif saluran. Yang B, hitung kapasitas saluran dan reaktansi kapasitif. Yang C, apabila panjang saluran 100 km, hitung reaktansi induktif dan kapasitif sepanjang saluran. Ya. Maka solusinya adalah dengan kita menggunakan rumus yang sama. Ya, jadi yang namanya mencari induktansi selalu kita dapatkan dengan rumus ini. Ya, induktansi saluran transmisi selalu rumusnya adalah begini. L sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 ln GMD per GMR Henry per kilometer per fasa. Sama dengan ini ya. 2 kali 10 pangkat minus 4 ln GMD per GMR Henry per kilometer. Jadi kalau ini adalah per kilometer ya. Sementara yang ini adalah per kilometer ya gitu. 2 kali 10 pangkat minus 4 ln GMD per GMR Henry per kilometer per fasa. Ya. Kemudian GMD-nya bagaimana nih GMD? GMD itu adalah geometric mean distance ya. Jadi kita punya jarak ya, dari 3 kawat itu jaraknya kita rata-rata secara geometris. Caranya bagaimana? Ya kita kalikan semua jaraknya tadi ya. Ini jaraknya dari 3 kawat itu ya, antara R dan S, pokoknya antar fasa. Yang antar fasa itu maka kita rata-rata, kita ambil rata-ratanya. Jadi ini 5 kali 6 kali 5, ya, itu sudah dikalikan semua dan kita ambil pangkat 3. Jadi GMD itu adalah akar pangkat 3 dari D12, D23, dan D31. Karena inilah jarak rata-rata pada kawat penghantar ini. Jadi jarak-jaraknya itu dikalikan semua, kemudian diakar pangkat. Hasilnya adalah GMD sama dengan sekian, 5,313 meter. Dan kemudian disuruh menghitung luas penampang kawat penghantar ya. Nah, karena penghantarnya itu rumusnya A, sama dengan pi R kuadrat untuk luas penampang, maka R-nya bisa kita cari. Yaitu 9,44 meter. Dan GMR untuk kawat di atas adalah GMR untuk yang konfigurasinya seperti ini ya. Ya, jadi ini kita kalikan semua, 5 kali 5 kali 6, itu dikalikan semua, diambil angka pangkat 3. Itu sudah menjadi GMD. Ya. Yaitu sebesar 5,313 meter. Kemudian luas penampang kawat penghantarnya R sama dengan akar A per Pi ya. Dari rumus A sama dengan Pi R kuadrat, maka kita bentuk rumus seperti ini. Dan kita teruskan sehingga kita peroleh R-nya adalah 9,44 meter. Nah, jadi GMR-nya kita hitung ya. Dari sini GMR sama dengan R aksen sama dengan 0,7788 R, di mana R-nya kita tahu berapa tadi, 9,44 ya. 9,44 ini dimasukkan sini. R-nya ini dari A per Pi 280 dibagi 3,14. Dan kemudian induktansinya bisa dihitung. GMR-nya tahu, induktansinya bisa dihitung karena GMD-nya dapat 5,313. 5,313 yaitu GMD. GMR-nya sekian 7,351, maka GMD per GMR sudah dapat. Ini adalah GMD per GMR.
Ln dari ini bisa dihitung 2 kali 10 pangkat. Ini kan 4. Ya, jadi diperoleh nilai sekian. Jadi ini materi kita sampai sini. Dan silakan Anda pelajari sampai dengan contoh soal ini, ya, termasuk juga teori-teori tentang cara menghitung rumus, cara mendapatkan rumus GMD, cara mendapatkan rumus GMR, supaya benar-benar paham. Ya. Dan UTS adalah minggu depan, ya, silakan belajar. Semoga semuanya dapat mengerjakan UTS yang baik, dan juga termasuk tugas, ya. Ini tugasnya nanti tolong dikerjakan, saya akan membagi tugasnya setelah kuliah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Saya merekam ini, ya, pertemuan ini. Mudah-mudahan tak salah lagi. Yang tadi pagi saya keliru. Yang ini saya merekam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.